Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, senang hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa anugerah kemurahan Tuhan terus menyertai setiap kita. Walaupun kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini, tapi saya percaya penyertaan Tuhan terus menyertai perjalanan setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau berbagi dengan saudara dari kebenaran firman Tuhan, yaitu sebuah peristiwa yang mungkin Bapak Ibu Saudara tidak asing, kita semua tidak asing dengan cerita ini, yaitu waktu Yesus meneduhkan angin ribut. Firman Tuhan berkata, satu saat Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi menyeberangi danau Galilea. Dan firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang dalam perjalanan di tengah danau, tiba-tiba berhembuslah angin yang kencang. Dan firman Tuhan berkata bahwa karena begitu kerasnya angin itu, maka ombak di danau itu pun semakin besar. Dan ini yang terjadi. Kemudian air dari danau itu mulai masuk ke dalam perahu. Dan ketika air mulai masuk ke dalam perahu, murid-murid menjadi sangat takut. Mereka panik, mereka gelisah, mereka cemas, mereka takut, mereka khawatir. Tetapi di lain pihak, Yesus sedang berbaring dengan nyenyak. Ada badai, ada angin kencang, ada ombak yang besar, tetapi Yesus tetap tenang. Sementara di pihak yang lain, murid-muridnya sedang bergumul dengan ketakutan, dengan kecemasan. Mereka sedang berusaha dengan sekuat tenaga kalau mereka bisa menyelamatkan perahu mereka. Tetapi keadaan bukan semakin baik, keadaan semakin buruk, badai semakin keras. Dan kemudian ini yang dilakukan oleh murid-muridnya. Firman Tuhan mencatat dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38, katakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita menyoroti kisah ini, kita begitu tertarik dengan peristiwa ketika Yesus menghardik angin ribut dan angin menjadi tenang, kata firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau berbagi dengan saudara, justru ada angin ribut, ada badai yang tidak terlihat oleh mata kita, yang kadang-kadang sering luput dari perhatian kita, yaitu badai yang sedang terjadi dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan kita. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan dalam hati kita. Dan tahukah saudara bahwa badai yang ada di dalam kita jauh lebih berbahaya daripada badai yang ada di luar? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, badai yang ada di luar tidak akan pernah bisa menghancurkan kehidupan kita selagi kita bisa menenangkan badai yang ada di dalam kita. Hari ini saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau sedang menghadapi badai di luar kehidupanmu, hari ini perhatikan, apakah badai itu mengakibatkan badai juga dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam perasaanmu, dalam pikiranmu? Saya berharap hari ini saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara belajar dari firman Tuhan. Karena pemazmur pernah katakan dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang ke-5, dia berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur pernah mengalami sebuah badai dalam hidupnya. Tetapi ini yang diputuskan, ini yang dilakukan oleh pemazmur. Dia berkata kepada hatinya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu badai sebesar apa yang sedang datang melanda kehidupanmu, sedang melanda rumah tanggamu. Tapi ini yang paling penting yang harus kita perhatikan, supaya badai yang di luar tidak mengakibatkan badai dalam hati, dalam pikiran kita. Kuasai hatimu, jadilah tenang, kata firman Tuhan, supaya kita bisa tetap berharap kepada Tuhan, supaya kita bisa tetap berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, badai pasti berlalu. Kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, jadi tenang, jangan biarkan kegelisahan, ketakutan menguasai, memporak-poranda kehidupanmu. Percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, aku berdoa hari ini buat jemaat Tuhan, buat anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Aku tidak tahu badai apa yang sedang melanda kehidupan mereka,
Tapi aku berdoa, biar badai yang sedang melanda kehidupan mereka, itu tidak membuat badai juga dalam hati, dalam pikiran mereka. Biar hati dan pikiran mereka tetap tenang, karena mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kekuatan Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu. Kami mau coba menguasai hati kami. Kami mau berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena kami punya penolong, karena kami punya penghibur, kami punya pembela, kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati terus jemaat-Mu Tuhan di mana saja mereka berada. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nikmati semua anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, biarkan badai cuma terjadi di sekitar kita. Jangan pernah biarkan badai itu masuk, menguasai, memporak-porandakan hati dan pikiran kita. Tuhan bersama-sama dengan kita, damai Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.